Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menampilkan sebuah video presentasi mengenai akuntansi dana cadangan dan aset lainnya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah akuntansi pemerintah, di mana kelompok 11 beranggotakan yang pertama Tamesya Fazilah dan yang kedua Monica Delima. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Monica Delima. Mengenai dana cadangan. Definisi dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam perda. Muatan perda dana cadangan sekurang-kurangnya memuat 1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan. 2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan. 3. Besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan. 4. Sumber dana cadangan. Dan yang kelima, tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. B. Klasifikasi dana cadangan. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Misalnya, yang pertama dana cadangan pembangunan jembatan, yang kedua dana cadangan pembangunan gedung, yang ketiga dana cadangan penyelenggaraan pilkada, dan yang keempat dana cadangan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON. C. Pengakuan pembentukan dana cadangan. 1. Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. 2. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Yang ketiga, proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS atau SP2DLS. D. Pengungkapan dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK sekurang-kurangnya harus diungkapkan sebagai berikut. 1. Peraturan daerah pembentukan dana cadangan. 2. Tujuan pembentukan dana cadangan. 3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai. 4. Besaran dan rincian tahunan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan. 5. Sumber dana cadangan. 6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan. E. Jurnal standar dana cadangan. 1. Pembentukan dana cadangan. Jurnal LO dan neraca. Didebit dana cadangan dan dikredit kas di kas daerah saat dilakukan pembentukan dana cadangan. Jurnal LRA didebit pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan dan dikredit perubahan sal saat dilakukan pembentukan dana cadangan. 2. Perolehan hasil pengelolaan dana cadangan. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa bunga atau dividen, diperlukan sebagai penambah dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, jasa giro atau bunga dana cadangan. Jurnal LO dan neraca. Didebit dana cadangan dan dikredit lain-lain part yang sah, jasa giro atau bunga dana cadangan LO saat diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan. Jurnal LRA-nya didebit perubahan sal dan dikredit lain-lain part yang sah, jasa giro atau bunga dan dana cadangan LRA saat diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan. 3. Pencairan dana cadangan. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju pada BUD, akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan dana cadangan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui dana cadangan dengan menjurnal jurnal LO. Yang pertama jurnal LO, yaitu didebit kas di kas daerah dan dikredit dana cadangan. Jurnal LRA-nya didebit perubahan sal
dikredit penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan, dan dikredit part yang sah jasa giro atau bunga dana cadangan LRA saat dilakukan pencairan dana cadangan. Ilustrasi akuntansi dana cadangan. Pemda X membentuk dana cadangan dengan Perda Dana Cadangan penyelenggaraan Pilkada tanggal 1 Februari 2015. Dalam Perda tersebut memuat informasi besaran pembentukan dana cadangan senilai 10 miliar dengan masa waktu pembentukan selama 5 tahun anggaran masing-masing 2 miliar per tahun anggaran. Misalkan, diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro atau bunga sebesar 25 juta per bulan dan asumsi akumulasi pendapatan bunga rekening dana cadangan seluruhnya sebesar 1,5 miliar. Sesuai dengan Perda Dana Cadangan tersebut, dana cadangan dicairkan pada tanggal 1 Februari 2020. Penyelesaiannya: 1. Pembentukan dana cadangan. Jurnal LO dan neraca. Didebit dana cadangan sebesar 2 miliar dan dikredit kas di kas daerah sebesar 2 miliar. Jurnal LRA, didebit pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan sebesar 2 miliar dan dikredit perubahan sal sebesar 2 miliar. 2. Perolehan hasil dana cadangan. Jurnal LO dan neracanya, didebit dana cadangan sebesar 25 juta dan dikredit lain-lain part yang sah jasa giro atau bunga dana cadangan LO sebesar 25 juta. 3. Pencairan dana cadangan. Jurnal LO dan neraca didebit kas di kas daerah sebesar 11,5 miliar dan dikredit dana cadangan sebesar 11,5 miliar. Jurnal LRA-nya, yang pertama didebit perubahan sal sebesar 11,5 miliar dan dikredit penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan sebesar 10 miliar dan dikredit part yang sah jasa giro atau bunga dana cadangan LRA sebesar 1,5 miliar. G. Penyajian. Penyajian dana cadangan dalam neraca pada kelompok aset non-lancar adalah sebagai berikut. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai pengeluaran pembiayaan. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Penyajian dana cadangan dalam laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut. Pembentukan dana cadangan disajikan di laporan arus kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi. Pencairan dana cadangan disajikan di laporan arus kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Penyajian dana cadangan dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alamisya Fazilah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aset lainnya. Apakah yang dimaksud dengan aset lainnya? Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Menurut Buletin Teknis SAP 02 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi aset lainnya. Dalam bagan akun standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada tagihan jangka panjang. Contohnya, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti kerugian daerah. Yang kedua, ada kemitraan dengan pihak ketiga. Contohnya, yaitu sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan selanjutnya ada yang ketiga, aset tidak berwujud, contohnya goodwill, lisensi dan franchise, hak cipta, paten, dan aset tidak berwujud lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengakuan aset lainnya. Teman-teman bisa lihat di slide ini bagaimanakah pengakuan aset lainnya sesuai di klasifikasi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, suatu diakui sebagai aset yang tidak berwujud
jika dan hanya jika satu, kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas atau dinikmati oleh entitas. Dan yang kedua, biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengukuran aset lainnya. 1. Tagihan jangka panjang seperti tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah dicatat sebesar nilai nominal. Yang kedua, ada kemitraan dengan pihak ketiga. Contohnya sewa dicatat sebesar nilai nominal. Kerjasama pemanfaatan atau KSP dicatat sebesar nilai bersih atau nilai wajar saat perjanjian dipilih yang paling objektif. Selanjutnya, 2.3 bangun serah guna atau BGS, Build, Operate, Transfer atau disingkat sebagai BOT, dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan. 2.4 bangun serah guna atau BSG, Build, Transfer, Operate atau disingkat sebagai BTO, dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga atau investor untuk membangun aset tersebut. Dan yang ketiga, aset tidak berwujud, harga perolehannya, harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat. Setiap biaya yang dapat didistribusi secara langsung dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Dan yang terakhir, aset lainnya dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai buku. Nah, bagaimana sih pengungkapan aset lainnya? Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah besar dan rincian aset lainnya. Yang kedua, kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud. Yang ketiga, ada kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga seperti sewa, KSP, BOT, dan BTO. Dan yang terakhir, informasi lainnya yang penting. Nah, teman-teman, kita masuk pada materi terakhir, yaitu jurnal standar aset lainnya yang dicatat oleh SKPD maupun yang dicatat oleh PPKD. Yang pertama, kita masuk pada tagihan penjualan angsuran. Pada transaksi pertama, yaitu tagihan penjualan angsuran saat penjualan aset tetap. Jika surplus, pencatatan oleh SKPD tidak ada jurnal, sedangkan oleh PPKD didebit tagihan angsuran penjualan, kreditnya surplus penjualan aset gedung dan bangunan LO, dan dikreditnya aset tetap peralatan dan mesin. Sedangkan jika terjadi defisit, pihak SKPD tidak mencatat jurnal, dan pihak PPKD mencatat jurnal, yaitu didebit tagihan angsuran penjualan, didebit lagi defisit penjualan aset non-lancar, dan sedangkan dikredit aset lain-lain. Nah, transaksi selanjutnya, jika penguasaan aset tetap yang dijual berada di bawah penguasaan SKPD, maka harus dilakukan pencatatan atas pengembalian penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD. Maka pencatatan oleh PPK SKPD didebit RK PPKD, dikredit AT peralatan dan mesin. Sedangkan pencatatan oleh PPKD didebit aset tetap, peralatan dan mesin, dikredit RK SKPD. Transaksi selanjutnya saat piutang jatuh tempo saat pembayaran angsuran. Pencatatan oleh SKPD tidak ada jurnal, sedangkan pencatatan oleh PPKD didebit bagian lancar tagihan angsuran penjualan, dikredit tagihan angsuran penjualan. Nah, selanjutnya kas di kas daerah didebit, bagian lancar tagihan angsuran dikredit. Perubahan sal didebit dan dikredit pendapatan angsuran atau cicilan penjualan LRA. Yang kedua, ada tagihan tuntutan kerugian daerah. Saat pembayaran ganti rugi, pencatatan oleh SKPD tidak ada jurnal, sedangkan pencatatan oleh PPKD didebit kas di kas daerah, dikredit bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, didebit lagi perubahan sal, dan dikredit pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah LRA.
Nah, untuk transaksi selanjutnya saat pengakuan TGR, pencatatan oleh SKPD tidak ada jurnal, sedangkan pencatatan oleh PPKD didebit tuntutan ganti kerugian daerah, dikredit pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah LO. Nah, transaksi selanjutnya saat piutang jatuh tempo atau klasifikasi. Pencatatan oleh SKPD tidak di jurnal, sedangkan pencatatan oleh PPKD bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah di debit dan dikredit tuntutan ganti kerugian daerah. Nah, yang ketiga ada kemitraan dengan pihak ketiga. Transaksinya saat kemitraan ditandatangani, pencatatan oleh SKPD tidak ada jurnal, sedangkan pencatatan oleh PPKD didebit kemitraan dengan pihak ketiga, dikredit aset tetap atau aset lain-lain. Nah, transaksi selanjutnya saat hasil kemitraan diterima, pencatatan oleh SKPD tidak ada jurnal, pencatatan oleh PPKD didebit kas di kas daerah dan dikredit hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah LO. Selanjutnya perubahan saldi debit dan dikredit hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah LRA. Adapun transaksi saat kemitraan berakhir, pencatatan oleh SKPD tidak ada jurnal, sedangkan pencatatan oleh PPKD didebit aset tetap, dikredit kemitraan dengan pihak ketiga. Transaksi yang terakhir saat aset dikembalikan ke SKPD, pencatatan oleh SKPD didebit aset tetap, dikredit RK PPKD. Sedangkan pencatatan oleh PPKD didebit RK SKPD, dikredit aset tetap. Nah, materi yang terakhir berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah. Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.